hukum menggunakan AI itu jadi wajib. Karena kalau enggak kita pakai itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat ya. Ya. Jadi apa yang terjadi kepada penerbit yang melarang pakai AI? Akibatnya nggak akan ada yang sampai ke mereka. Sekarang Prof, kalau kita lihat ya, publisher besar itu kan semua minta kita untuk declare AI. Nah, sehingga ketika orang sekali saja berbohong, hilang kredibilitasnya. Nah, AI ini nggak punya kredibilitas. Makanya dibutuhkan, jadi penggunaan AI itu secara bijak adalah bukan hanya kita mampu menggunakan tool secara mahir, tapi juga punya kemampuan untuk menelaah hasil dari AI itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial karena beliau ini, kalau para akademisi itu kayaknya sudah familiar lihat beliau. Nah, hari ini saya kedatangan, kita sebut profesor aja ya beliau ya, Profesor Muhammad Royil Bilad. Nah, beliau ini adalah dosen di Universitas Brunei Darussalam. Ya. Selamat datang, Prof. Terima kasih, selamat datang. Saya senang sekali berada di sini. Terima kasih atas undangannya. Masya Allah, ini sangat momen yang luar biasa kedatangan beliau di sini. Kita tahu ya, beliau ini sangat sibuk kayaknya, Prof ya. Sibuk dari Brunei Darussalam ke Indonesia di berbagai daerah, dari poin A ke poin B macam-macam ya. Ya, karena mungkin sepertinya ada shifting paradigm ya di dunia akademisi. Di kampus-kampus di Indonesia, dosen-dosen itu dia sudah mulai menerima AI sebagai bagian dari hidup mereka ini. Nah, karena bicara karena kebetulan saya banyak mendalami dari awal, jadi mungkin lebih dikenal, dan katanya ya dia cuma mau saya gitu, jadi itu akan bikin saya agak repot. Ini kalau baca profil Prof ini luar biasa ya, 290 ya, benar ya? Oh, salah itu. Oh, salah berarti ya? Kalau per hari ini 339. 339 artikel yang terindeks di Scopus. Ya betul. Nah, luar biasa. Nah, dan juga selain itu beliau ini saat ini ya aktif dalam hal workshop di berbagai daerah dan juga workshop virtual terkait pemanfaatan AI dalam meningkatkan maupun penulisan artikel ilmiah. Ya, Prof ya. Iya, betul. Jadi mungkin generalnya tuh AI untuk riset lah. Jadi dari proses menggali ide sampai merevisi artikel. AI itu riset ya. Untuk riset, jadi keseluruhan proses riset lah. Pokoknya AI-nya itu fokus untuk riset, spesial riset. Nah, memang kalau saya lihat dari bidang ilmunya teknologi membran. Ya. Dan saya pengennya mungkin Prof bisa menceritakan kepada kita semua latar belakang akademik dan saat ini kok bisa masuk ke AI gitu. Oh iya. Oke, saya lulus S1 di ITB, Teknik Kimia. ITB, oke. Kemudian lanjut sekolah S2 di University Teknologi Petronas di Malaysia. Ya, beberapa bulan kemudian lanjut ke S3 ke Belgia, ke KU Leuven. Di sanalah saya mengalami banyak gembleng research ya. Karena KU Leuven ini salah satu kampus dengan outcome industrialisasi terbesar di dunia. Jadi kalau dia dari ranking komersialisasi nomor 1. Bahkan kampus dibiayai oleh perusahaan spin-off-nya sendiri. Dari sana kultur riset bagus. Kemudian ikut juga di kayak European yang ada yang beasiswa tuh. Lupa saya namanya tuh. Ikut bantu profesor di sana. Jadi kenal banyak network. Nah, biar saya ceritakan kenapa bisa banyak publikasinya. Iya. Jadi emang kolaboratornya banyak. Dari berbagai penjuru dunia. Kemudian dari sana sempat pindah-pindah kerja ya. Postdoc di Belgia, kemudian saya sempat juga di Abu Dhabi. Sempat di Abu Dhabi juga. Masdar Institute of Science and Technology. Sempat juga di NTU postdoc sebelum mulai karir dosen. Itu sebenarnya 2016 saya jadi dosen. Jadi setelah baru dari Belgia, 9 tahun lagi postdoc ya? Ya, postdoc di Belgia, postdoc di Masdar Institute, postdoc di NTU. 3 kali postdoc, baru jadi dosen pertama kali di UTP Malaysia tadi itu. Jadi setelah doktor, postdoc 3 kali baru jadi dosen. Iya, jadi terlambat lah. Makanya saya belum profesor ini karena memang terlambat karir akademiknya. Tapi secara de jure ya, belum profesor, tapi memang secara de facto pengalamannya. Wah, ini profesor panggilan semua orang ini, nggak punya legal standing. Tapi biasanya Pak, doa itu, Ya, doa yang selalu doa itu selalu doa yang baik-baik. Amin. Nah,
Ini kayaknya menarik nih karena sejak kapan Probilat itu masuk ke dunia publikasi menggunakan AI? Nah, Oke, seperti apa itu? tadi belum ya. Jadi di 2023 ya, itu pertengahan itu. 2023. Ya, ada lembaga training itu minta saya untuk ngasih webinar berseri tentang riset. Awalnya riset ya. Awalnya tentang riset. Oke. Awalnya tentang riset, kemudian di tengah jalan itu kan booming lah AI ini. Booming lah AI ini. Kemudian mengajar riset online itu susah. Sementara banyak orang ingin instan kan, bukan instan, pengen cepat. Pengen cepat. Nah, ada masuk AI viral kan kita coba dan kita coba untuk riset juga. Dan di sana itu lah ini kok bisa, kok bagus gitu. Akhirnya saya bilang ke penyelenggara itu next time bikin pakai AI. Saya langsung kasih tahu. Bikin workshop penulisan untuk artikel Scopus menggunakan AI. Saya bilang. Kemudian saya coba-coba kan. Wah, itu saya kecewa sekali nih. Ini saya caci maki deh. Jadi dia memberikan apa istilahnya tuh? PHP ya bahasa Indonesianya tuh, memberikan harapan palsu. Iya, PHP, pemberi harapan palsu, benar-benar. Jadi ketika kita nulis kan cepat kan jadinya tuh. Wah, saya bilang ke istri saya tuh, sebelum tidur saya bisa nulis 1 book chapter saya bilang. Dengan perintah-perintah segala macam itu. Wah, ini kalau kata istri saya ngomong mustahil kata dia. Tapi saya kan wah ini bagus gitu. Iya. Kemudian setelah itu kan itu sudah dibuatkan brosurnya. Itu dulu Prof AI apa yang digunakan dulu tuh? ChatGPT. Jadi Awal-awal booming memang ChatGPT kan yang pertama kali booming. Nah itu terus jadi itu kemudian saya down. Ini saya sudah komit untuk memberikan pelatihan AI, riset AI dengan AI, tapi sayanya sendiri tuh meragukan AI ini. Bahwa AI ini nggak bisa dipercaya. Ujung-ujungnya proses editing, kalau kita bikin draft, editingnya tuh lebih lama lagi. Jauh lebih mudah untuk nulis mandiri. Lalu akhirnya karena saya sudah janji, saya belajar. Jadi saya baca jurnal tentang bagaimana cara pakai AI. Jadi detail saya pelajari dari mana asal muasalnya, bagaimana cara kita prompting dan seterusnya dan seterusnya. Berarti memang Prof ini ngulik. Ngulik. Memang saya belajar. Jadi saya ngulik. Saya apa yang saya omongkan itu saya bisa carikan jurnalnya. Okay. Jadi saya tahu ini kenapa. Misalkan salah satu yang saya bilang itu retrieval augmented generation. Misalkan bahwa kita itu bukan mencari informasi di AI tapi mengelola informasi. Mengelola informasi itu ingat teman-teman, AI itu bukan mencari informasi tapi mengelola informasi. Ya, itu game changer. Jadi selama ini contohnya misalkan orang kan selalu bertanya misalkan tentang apa gitu. Beda dengan halnya dengan saya suruh AI baca buku, kemudian saya minta dia untuk memberikan jawaban berdasarkan pada buku itu. Jadi sekarang saya dapat informasi yang saya tahu sumbernya. Saya bisa langsung validasi informasi itu gitu. Nah, sebagai akademisi, sebagai peneliti, kita itu orang yang paling jujur dan paling takut untuk memberikan statement. Ya, nah sekarang saya punya dasar. Jadi ini tuh nggak sembarangan. Dia walaupun dia ngasih saya jawaban, saya tahu sumbernya dari mana, sehingga apapun yang dia katakan saya bisa verifikasi balik. Nah dari sanalah momentum awal bagaimana kita kembangkan. Jadi sebenarnya bagus. Jadi halusinasi itu memang betul terjadi, tapi bisa diminimalkan. Nah dari sana saya kembangkan banyaklah teknik-teknik bagaimana menggunakan AI, sehingga saya cukup percaya. Jadi kepercayaan saya tuh yakin gitu. Sampai saya bilang nih kalau semua orang bisa, nanti nulis jurnal tuh jadi mudah. Jadi mudah, benar. Nah itu dilema yang nomor 2. Nomor 2 ya? Nggak, nomor 2 itu. Yang pertama itu adalah nggak tahu cara pakainya. Setelah tahu cara pakai ini, kalau semua orang pakai, ya nanti selesai dunia perpublikasian itu. Iya. Nah sekarang itu kan kalau kita lihat ya, ini orang teman-teman di luar sana itu sangat banyak pengguna ChatGPT. Ini kita bicara ChatGPT ya Prof ya. ChatGPT dulu. Ini ChatGPT banyak penggunanya. Nah kadang-kadang mereka bilang referensinya fake gitu, nggak valid itu. Padahal sebenarnya dia nggak tahu pakainya ya. Iya. Jadi banyak orang yang tidak menerima AI itu karena ketika mereka pakai, mereka tahu ini nggak valid. Jadi informasinya itu nggak betul. Nah itu kan ada 2. Kesalahan itu terjadi ada 2. Ada yang karena memang sistemnya itu bersalah atau pemakainya bersalah.
Nah, di sebagian besar kasus itu kesalahan yang mereka dapatkan itu karena mereka memakainya salah. Menurut pandangan saya. Nah, pemakaian yang salah. Ya, cara makainya salah, hasilnya nggak akurat, nggak presisi, banyak halu, terus dia bilang AI ini jelek. Yes. Padahal cara pakainya nggak bagus. Bagaimana Prof merespon ada statement AI itu bukan bikin untuk cerdas, tapi bikin orang jadi culas. Nah, gimana tuh Prof kira-kira? Satu, jadi statement ini tendensius. Ada kecenderungan dia untuk menuduh kan bahwa pengguna AI itu culas semua kan. Itu kan generalisasi. Oke, ini menarik nih. Generalisasi pengguna AI itu untuk culas. Yang nomor dua, ya kan saya kasih misalkan saya bikin pisau, oke? Kemudian pisau itu dipakai orang untuk bunuh orang lain. Kemudian kita menjudge bahwa pisau ini yang dibikin ini kalian menciptakan pembunuh. Padahal pisau itu nggak pernah diniatkan sama pembuatnya itu untuk dipakai membunuh, dia tuh potong sayur. Itu kan mirip-mirip seperti itu. Iya. Nah, kemudian yang masalah tadi itu banyak juga lah. Jadi miskonsepsi tentang AI. Culas tidak culas itu bukan AI-nya, itu manusia yang make kan. Itu menurut saya tuh no brainer, itu masalah manusianya. Jadi tergantung humannya. Iya. Cara dia menggunakan AI itu seperti apa? Iya, jadi cara dia itu kan ini kan. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah ada orang yang sepatutnya itu dia minta AI melakukan sesuatu, kemudian dia mengklaim itu hasil karyanya dia gitu. Tanpa ada kontribusi yang signifikan gitu. Sehingga dia bilang itu culas. Bukan kamu yang ngerjakan tapi kamu yang mengakui gitu. Nah, apakah ada orang seperti itu? Ya, saya pikir banyak. Saya pikir banyak. Tapi kan bukan mengeneralisasi bahwa semua pemakai AI itu culas. Culas, iya, sepakat. Nah, itu kan seperti apa bedanya kita dengan orang-orang barat itu? Benar. Ada apalagi, 1-2 orang Islam bersalah kemudian bilang Islam ini agama macam-macam. Benar. Nah, apalagi sekarang Prof, kalau kita lihat ya, publisher besar itu kan semua minta kita untuk declare AI ya. Iya, kalau pakai. Nah, saya kira itu ya bisa juga tadi relate sama yang tadi itu. Jadi publisher besar itu melihat bahwa semua orang akan pakai. Sekarang itu setiap hari, setiap saat 120 juta orang login ChatGPT di setiap saat. Bersamaan 120 juta. Kemudian sudah ada 3 juta company yang daftar itu subscription sebagai enterprise atau Teams GPT. Jadi banyak pengguna ini. Digunakan oleh semua orang. Digunakan oleh, kalau kita lihat survei di kampus-kampus besar di dunia, semua peneliti pakai AI. Semua peneliti pakai AI. Jadi apa yang terjadi kepada penerbit yang melarang pakai AI? Akibatnya nggak akan ada yang submit ke mereka. Jadi kalau mereka tidak adaptif dan menerima AI, mereka akan digilas, akan ditinggalkan. Jadi publisher itu nggak nggak mau rugi dong, itu bisnis. Nggak mau rugi, ya benar. Nah, kalau pakai AI pun tetap aja kan, yang kena kan author, bukan publishernya ya. Bukan publisher. Jadi kalau di declaration itu kan kalau ada sesuatu, misalkan di Elsevier itu kan, kita biasanya nulis statement pakai AI apa, kemudian ada tambahannya. Jadi penulis bertanggung jawab terhadap apapun yang ditulis di sana gitu. Nah, ternyata nulis pakai AI itu bisa dan diterima, bisa tembus. Hampir semua memperbolehkan lah. Saya hanya baru nemu beberapa yang tidak boleh pakai AI sama sekali. Terus kalau misalkan ada yang tanya, terus bagaimana respon kita? Ya tinggalkan, cari yang boleh banyak. Cari publisher yang baru. Iya, cari publisher yang boleh. Oke, menarik. Yang susah nyarinya itu adalah publisher yang melarang. Iya. Pakai AI. Yang memperbolehkan itu banyak sekali. Saat ini jadi sebab juga udah minta penulis untuk declare AI. Oke. Memang mesti declare lah. Karena yaitu kita ingin membangun awareness bahwa ketika kita meletakkan nama kita sebagai penulis, itu isinya itu kita yang bertanggung jawab. Kejujuran diutamakan ya, harus kita jujur. Kita nulis pakai apa. Nah, Prof, sekarang menurut Prof ini kira-kira AI itu kan banyak nih platformnya, banyak banget. Kenapa ChatGPT lebih banyak yang sering digunakan, Prof? Apakah dia menjadi AI di urutan pertama atau gimana? Kalau kita lihat pendapat umum ya di forum-forum pengguna AI, memang terbaik itu ChatGPT lah. Dari segi satu hal, pemahaman konteks. Ini yang paling penting dari AI. Jadi ketika AI memahami perintah sesuai dengan yang kita mau, itu AI yang bagus.
Jadi jawabannya nanti karena dia paham perintahnya, dia jawabannya tuh sesuai dengan yang kita mau. Nah, banyak AI itu yang nanti coba aja diuji. Jadi buka banyak AI, kemudian kasih perintah yang sama. Mana yang paling sesuai dengan yang kita harapkan. Itu bisa dibandingkan bisa ya, bisa dibandingkan. dibandingkan. Kenapa? Itu satu lah kalau menurut saya. Yang kedua memang dia jadi kayak yang pertama di brand kan. Jadi semua ngikut dia kan. Dari segi brand kan. Semua ikut dia. Jadi dia sudah leading di depan lah. Menurut saya sekarang pengguna AI yang betulan itu hampir lah didominasi oleh ChatGPT. Oke. Yang lain itu nanti akan manuver lah untuk dapat market. Banyak yang sudah mundur lah. Misalkan Microsoft pun sudah mundur kan. Sudah mundur ya. Sudah mundur, dia merasa nggak bisa kompetisi. Sekarang ada lagi yang baru ini di yang lagi viral saat ini, Gemini. Gemini kan sudah lama. Oh, sudah lama sebenarnya. Cuma baru viral. Gemini kan buatan Google kan. Google. Buatan Google. Udah lama dia. Oh, udah lama itu Prof ya? Udah lama, sudah lama. Tapi enggak, jadi dia terlambat ya. Jadi terlambat sehingga menurut saya kehilangan momentum gitu. Iya, makanya sekarang nih lagi di grup itu pada banyak bahas itu. Iya, karena ke depan ya orang berpikir bahwa dia akan pada akhirnya akan lead. Kenapa? Karena dia punya Google kan. Nah sekarang celah yang mereka pakai itu kan VEO3 itu yang untuk bikin video langsung ada narasi segala macam itu. Nah itu kan multi model lah istilahnya kan. Jadi saya dengan satu prompt saya bisa dapat input output suara, output video gitu. Dapat generate narasi segala macam kan jadi satu. Itu yang mungkin arah kedepannya akan ke sana. Ya. Banyak yang memprediksi lah. Tapi saat ini ChatGPT masih dianggap posisi pertama untuk nulis. Kalau untuk nulis kayaknya jauh di depan yang lain. Gitu. Jauh di depan yang lain. Oke. Ya ini versi saya dan ini ya. Jadi walaupun banyak misalkan wah DeepSeek hasil ujinya segini gini gitu, tapi itu nggak merubah trust. User tetap pakai ChatGPT. Cuma kan sekarang pengguna ChatGPT itu Prof banyak yang nggak ngerti cara pakai gimana nulis yang menghasilkan sebuah tulisan yang autentik. Oke. Nah itu gimana tuh Prof kira-kira? Oh ini kebetulan malam Selasa itu saya buat webinar tentang menulis autentik dengan GPT. Satu tadi yang saya bahas di awal bahwa banyak orang yang salah kaprah tentang AI ini, satu large language model ini. Jadi dia berpikir bahwa itu sebagai sumber informasi. Jadi dia tanya terus dia minta jawaban. Atau paling orang pakai namanya prompting framework ya. Kamu adalah seorang profesor di bidang X, tuliskan saya sebuah artikel seperti ini gitu. Nah, itu mungkin basic ya. Cara pakainya. Tapi ada banyak hal-hal detail lain supaya hasilnya itu optimum. Jadi kita perlu tahu paling tidak itu 3 hal lah dalam penggunaannya. Itu satu namanya prompt engineering, jadi kalimat tulis itu. Strategi perintah. Kemudian ada yang saya bilang itu prompting framework. Jadi dia itu pada bagaimana kita mengembangkan konteks itu. Salah satunya misalkan prompting framework itu chain of thought. Chain of thought artinya kita nggak langsung tanyakan apa yang kita mau. Tapi kita berproses. Contohnya misalkan ketika kita meminta AI untuk menulis, kita kasih tahu dulu, argumen dari artikel kita seperti apa. Argumennya seperti ini, dia pelajari argumennya. Kemudian setelah itu, logically dia buat outline. Dia akan kembangkan kerangkanya. Kemudian dia akan kembangkan poin-poinnya. Nah, jadi ini kan ada tahapan-tahapannya. Kemudian dia baru menulis. Menulis itu pun nggak langsung sekalian. Karena prompting itu juga itu tadi chain of thought. Jadi kita proses. Yang terakhir itu namanya strategic prompting. Ketika kita harus mempertimbangkan keterbatasan, constraints dari AI. Contoh misalkan, ketika orang beli ChatGPT misalkan, GPT yang plus misalkan, kan itu ada banyak model. Di sana itu model 4O, 4,5, O3, itu kan model-model yang dibikin untuk tujuan spesifik. Kalau misalkan sesuatu yang sifatnya analisis, berarti harus mestinya pakai O3. Kalau menulis akademik, mestinya 4,5. Kalau untuk yang biasa saja mungkin 4O. Nah itu kan banyak orang yang nggak aware tentang itu, sehingga akhirnya dia dikasih samurai tapi dipakai untuk potong sayur, padahal samurai untuk berperang. Nah orang kan kebanyakan kayak gitu Prof.
dia pakai yang default aja, Iya, yang default. Padahal default itu kalau kita rubah sekali dia nggak berubah loh. Iya, nggak berubah. Nah, oke, itu satu. Kemudian ada namanya unit of intelligence. Oke. Nah, Jadi unit of intelligence itu bahasa populernya tuh token. Token. Ya. Token. Jadi setiap kita beli itu ada paket tokennya. Oke, ada sekian banyak token yang kamu bisa pakai. Ada limit tertentu. Ada limitnya. Jadi misalkan model ini ada sekian kali, model ini ada sekian kali dan seterusnya. Oh iya, makanya di model O3 itu Prof saya pernah pakai ya. Pernah pakai. Nanti kalau sudah habis mati. Limit dia. Limit. Kamu punya sisa sekian kali. Iya benar. Tunggu besok gitu bisa. Gitu memang. Ada limit. Oke itu. Tidak hanya itu. Jadi input yang bisa dia baca dalam sebuah conversation itu juga ada limitnya. Input ya. Inputnya. Contohnya kita misalkan ada inputnya, saya nggak tahu secara spesifik per model tokennya berapa. Contohnya misalnya kita minta membaca artikel, kita bisa merangkum gitu. Merangkum artikel 10 halaman dengan 5.000 halaman kan energi yang lebih besar. Apa yang terjadi kalau misalkan kita bandingkan hasil ringkasan dari 2.000 halaman dengan 5.000 halaman, dia menggunakan kecerdasan yang sama. Oke. Nah ini kan banyak orang nggak tahu. Main hajar saja, masukkan semua artikel gitu. Input itu Prof mana baginya? Ada input text, prompt, jumlah kata yang kita ketik. Berapa banyak itu? Kemudian ada input bentuknya file kan. File. Nah, mana lebih bagus tuh? Itu ada batasnya. Jadi semakin sedikit semakin bagus. Semakin sedikit jumlahnya semakin bagus. Kan file ini kan kadang ada orang yang upload file Word ya, file Word, file PDF. Nah itu mana yang lebih biasanya itu jumlah kata yang dihitung. Jadi jenis file mungkin kurang nggak masuk ke jenis file ya, tapi jumlah katanya. Jumlah kata itu korelasi misalnya satu token berapa kata gitu. Kemudian output juga. Jadi nggak bisa misalkan kita minta 10.000 output menulis artikel dari abstrak sampai conclusion gitu hanya sekali prompt gitu. Memang dia dibatasi itu. Oh iya. Itu yang ini. Jadi sudah salah model, salah cara bertanya, kemudian salah strategi juga gitu sehingga ya kalau dinilai hasilnya itu wah ini enggak sebagus yang didengung-dengungkan gitu. Ya nggak bisa pakai aja. Iya, solusinya seperti itu. Nah kan ada juga orang kayak gini, Prof. Oke lah kita nulis bagus tuh. Tiba-tiba dia nanya, belum tentu si penulis itu ngerti tulisannya. Belum tentu, betul. Belum tentu. Makanya dibutuhkan, jadi penggunaan AI itu secara bijak adalah bukan hanya kita mampu menggunakan tool secara mahir, tapi juga punya kemampuan untuk menelaah hasil dari AI itu. Iya betul. Jadi karena nanti penulis itu bertanggung jawab terhadap tulisan, maka dia yang harus cek satu persatu. Saya tuh ini udah menyangkut masalah etik ya. Iya. Itu punya prinsip lah. Jadi kalau saya ketemu orang gitu ya, kita kan otomatis percaya. Iya. Orang ini baik kan. Bagaimana kalau kita nganggap dia itu pencopet? Kita kan nggak mau ketemu. Atau dia pembunuh. Jadi kita berhusnuzon setiap ketemu sama orang baru. Sampai orang ini mulai berbohong misalkan. Loh, kok dia bohong gitu? Terus oke lah mungkin dia khilaf gitu. Tapi besoknya lagi bohong lagi. Akhirnya sedikit demi sedikit kita sudah mulai melabelkan dia, oh orang ini jangan serta-merta dipercaya, bisa jadi dia bohong gitu kan. Jadi kita selalu mulai dari berhusnuzon. Nah, paradigma saya etik dari AI adalah kita harus mulai dari tidak percaya sama AI. Mulai dari tidak percaya. Okay. Kita harus tidak percaya sampai kita verifikasi setiap itu informasinya itu. Karena apa? Karena kalau kita buka misalnya ChatGPT itu kan, itu dia ada disclaimer yang ada di setiap kita buka tuh di bagian bawah ya. Apa dia bilang itu? ChatGPT can make mistakes. Yes. Dia langsung tulis sih. Dia berbuat salah. Jadi coba udah dikasih tahu loh ini berbuat salah gitu. Sehingga bagi saya ethically kalau orang menggunakannya secara bertanggung jawab, dia akan baca satu persatu. Karena dalam prinsip Islam misalkan kita nggak bisa. Kenapa kalau orang berbohong sekali kita jadi nggak bisa percaya sama sekali? Karena kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Betul. Itu masalahnya. Sehingga ketika orang sekali saja berbohong, hilang kredibilitasnya. Iya, benar, Bro. Nah sekarang itu ketahuan bohong. Bagaimana yang kemarin kan gitu pertanyaannya? Apakah dia jujur atau enggak? Akhirnya hilang kredibilitasnya. Nah AI ini nggak punya kredibilitas.
Karena dia sudah bilang bahwa saya tuh sering salah. Saya tuh bisa salah gitu. ChatGPT udah bilang gitu ya. Ya udah bilang dia. Sehingga yang perlu kita lakukan sebagai pengguna adalah benar-benar kita verifikasi satu persatu. Satu persatu. Enggak mungkin kan kita sebagai autor, kemudian kita sendiri nggak ngerti tulisan itu. Nah, itu satu yang mendasar lah. Saya bilang apa sih kriteria kita melakukan verifikasi? Paling tidak kamu tahu artinya setiap yang itu. Iya. Kan banyak kita kan bukan penutur asli bahasa Inggris kan. Ya sering saya walaupun sudah nulis sekian ratus artikel itu. Kalau AI nulis itu ada saja yang saya tidak tahu. Ya harus saya ganti. Atau kita kembangkan cara supaya AI itu menulis seperti gaya kita. Oh, ada caranya tuh. Di-customize ya. Di-customize. Jadi kita minta AI itu, contoh ya kalau saya pakai itu. Jadi saya feeding AI itu dengan 3 artikel saya yang pertama yang saya tulis kata per kata. Kemudian saya minta dia untuk mempelajari gaya penulisan orang ini. Nah, dari poin itu setelah itu kamu nulis ikuti gaya dia. Oke. Nah, dari sana dia akan kelihatan gayanya dan rasanya tuh udah kerasa, oh ini kayak saya yang nulis. Nah, itu ada caranya. Ini pertama kali kan saya dulu waktu belajar itu kan nulis surat gaya Shakespeare atau gaya apa kan bisa. Berarti dia bisa memahami gaya menulis orang. Nah, Shakespeare kan terkenal. Tulisannya banyak di mana-mana. Saya siapa gitu. Nah, jadi sama tapi diajarin sama AI ini. Ini loh tulisan yang saya bikin, satu kata per kata saya pilih sendiri. Nah, dari sana dia belajar dan nanti nulisnya tuh benar ada rasa koneksi. Nah, ini sudah lama saya ceritakan secara verbal ke orang. Bagaimana kita ngajarin AI gitu supaya benar-benar gue banget gitu. Nah, sekarang saya sudah integrasikan dalam framework kalau kita pakai AI. Jadi langkah pertama itu memang adjust dulu stylenya supaya nanti kita biar stylenya mirip kita. yang kita mau. Nah, jadi rasanya seperti kita. Karakternya kita karakter tulisannya itu seperti kita. Karena nulis itu ada gayanya. Masing-masing orang kan punya fingerprint ya. Iya. Satu orang fingerprint bisa dikasih tahu, oh ini Mbak kamu, mata pun ada, ini tulisan pun ada. Jadi orang bisa dikenal dari tulisannya. Tuh. Contohnya secara historis misalkan, banyak misalkan kitab-kitab klasik zaman dulu itu. Itu kan halaman covernya sudah hilang. Ditemukanlah manuskrip. Tapi orang tahu ini penulisnya siapa. Dari gaya nulisnya. Karena karakternya udah kelihatan. Gaya nulisnya kelihatan. Nah, contoh-contohnya misalnya kitab-kitabnya Al-Ghazali itu banyak berserakan itu. Tapi akhirnya orang tahu ini masih yang nulis Al-Ghazali dari gayanya saja, dari pilihan katanya dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Bahkan ada ini orang yang membuktikan bahwa Al-Qur'an itu bukan buatan manusia dari gaya menulisnya. Iya, katanya setiap surah itu punya gaya tersendiri. Iya. Katanya, saya kan nggak punya kemampuan bahasa Arab yang bagus ya, tapi dia Al-Fatihah lain, ini lain. Kemudian di setiap surat itu selalu ada kata-kata yang baru, yang nggak pernah disebut sebelumnya. Nah itu kan, jadi memang begitulah AI ini. Menarik sebenarnya, itu ada banyak yang baru, ada banyak yang bisa dieksplor dan saya melihat ini sebagai sebuah disiplin baru, karena AI ini beda dengan teknologi lainnya. Yang membedakannya satu, kalau teknologi baru datang biasanya tuh datangnya tuh dengan manual cara pakainya. Iya. Ada manual ini cara pakai mobil kan ada manualnya. Ada manual. Beli AC ada book manualnya. Manual booknya lengkap. Ada mana? Itu nggak ada. Iya benar. Baru sekarang keluar sekolah bagaimana cara prompt engineering, bagaimana. Baru sekarang. Padahal AI-nya 3 tahun yang lalu. Sejak kapan sih AI ini, Bro? Ya, 4-5 tahun yang lalu. 4-5 tahun yang lalu GPT. Iya. Nah, baru keluar AI sekarang sekolah kan bagaimana cara menggunakan AI. Jadi nggak ada manualnya, sehingga waktu saya misalkan saya kan berinteraksi, akhirnya saya dapat pakai common sense saja. Kira-kira ini maksudnya apa? Dari sana kita belajar patternnya. Iya. Nah, lalu begini. Ya, Bro, begini. Framework yang populer itu misalkan chain of thought, contohnya misalkan role, task, format, ada namanya instruction based prompting. Ada banyak itu yang saya tuh sudah lihat orang, kemudian kita juga pakai kan eksperimental gitu. Sehingga dari waktu ke waktu ya biasalah kalau diasah terus menerus kan mendalam gitu. Nah, saya tadi belum yang di bagian masalah yang kedua. Tadi awalnya saya frustasi nggak tahu cara pakainya. Yang kedua saya dilema mau ngajar atau tidak karena bikin jadi cepat gitu kan. Nah, tapi waktu itu jadi saya pending itu workshop itu 3 bulan. Di pending workshop 3 bulan. Berkontemplasi saya. Ini harus saya ajarkan atau tidak. Maksudnya harus saya share lah, bukan ngajarkan lah.
Akhirnya sampai saya bilang kalau saya tidak mengajarkannya, orang lain yang akan melakukannya. Dan bisa jadi dia tuh nggak punya moral standar setinggi yang saya mau. Benar. Jadi saya ingat itu, coba bisa record webinar saya tuh, isinya tuh ceramah itu. Awal-awal setengah jam itu saya ceramah tentang ya. Etik, tentang apa gitu. Tapi nggak pernah lakukan demo. Enggak. Nggak pernah demo. Enggak, setelah itu saya demokan bahwa ini etik gitu. Jadi biar saya saja gitu. Kalaupun orang nanti anti sama saya ya saya akan hadapi gitu. Saya siap gitu. Nah itu ininya, dan setelah itu jalan, kemudian keluarlah policy tentang guideline penggunaan AI. Itu yang viral dari kementerian. Akhirnya saya diundang ke kampus mana-mana, baik online offline. Oh, awalnya dari situ ya, Pak? Dari situ yang mulai kampus masuk narik ke sini. Ada satu fakultas bisa workshop 2 hari belajar itu. Workshop saya itu sampai last minute itu nggak ada yang pergi. Kalau saya workshop nggak ada yang pergi, bahkan sampai lanjut. Kalau dihitung-hitung udah berapa kampus, Prof? Saya lupa lah. Kadang-kadang kampus itu kan dia per departemen. Oh, per departemen. Ada fakultas bukan universitas. Kampus mungkin ada K30, 40. Materinya mirip-mirip semua. Mirip tapi kata orang. Jadi banyak orang itu bukan. Kata orang begini. Jadi banyak orang itu yang selalu datang ke saya walaupun saya ngasih tema sama. Karena saya tuh selalu datang dengan hal yang baru. Berbeda. Hal yang baru. Oh, hal yang baru. Misalkan menulis artikel pun yang baru. Contohnya misal tadi, bagaimana cara bikin artikel yang autentik, yang itu rasanya seperti tulisan saya. Itu baru saya kembangkan 2 hari yang lalu. Saya sudah pikirkan lama, tapi saya buatkan secara sistematik itu baru 2 hari yang lalu. Sehingga orang datang, wah ini baru gitu. Ya, ada peserta webinar yang kemanapun saya bikin offline webinar dia hadir ya. Karena dia bilang bahwa setiap ada webinar selalu ada yang baru. Lain dari yang saya pelajari selalu punya novelty. Ada yang baru. Nah, terakhir dia kembangkan systematic literature review. Itu karena saya melihat bahwa banyak mahasiswa S3 itu yang struggle ya. Struggle untuk bagaimana melakukan itu secara efektif lah, tanpa harus membypass proses pembelajaran. Nah, itu saya mulai kembangkan. Makanya beberapa workshop saya mulai kemarin. Mulai minggu lalu saya ke Makassar ya. Itu mulai saya bagaimana cara bikin systematic literature review menggunakan AI itu. Dan ada banyak lagi. Jadi strategi prompting itu saya pikirkan dulu panjang. Itu yang bikin awalnya dipikirin sendiri ya? Ya dipikirin sendiri. Sempat merenung berarti, Prof, mikir. Ya enggak yang bikin jadi sebenarnya orang minta dibantu, ada masalah. Oke. Berawal dari masalah orang. Jadi saya harus submit ini di bulan depan. Butuh ini. Nah, kepikiran di situ. Jadi explore. Saya tanya, "Kamu perlunya apa?" gitu. "Saya perlu ini." Nah, itu saya pikirin terus. Ini, mungkin coba ini. Sehingga saya bilang, saya itu punya responsibility untuk share apa yang saya dapatkan. Karena saya dapatnya tuh dengan perantara orang lain. Melalui orang Jadi lain. bukan yang saya tuh sok-sokan mikir, enggak. Jadi ada problem. Contohnya misalkan bagaimana cara menjawab reviewer. Iya. Menjawab reviewer ini gampang susah kan. Kita harus menunjukkan perubahannya sebelah mana, harus di track change, kemudian ini segala macam kan, itu harus diargumen kenapa kita nggak mau ikutin dia gitu. Ini kan banyak hal yang kalau disistematisasi itu susah. Iya, benar. Nah, karena orang-orang yang terdesak itulah. Nah, saya bilang ini bisa saya lakukan, saya bantu secara mandiri, tapi kan lama dan kita nggak punya waktu untuk itu gitu. Nah, akhirnya saya pikir, ternyata ini salah satu problem untuk mereview adalah AI itu nggak pernah bisa menulis identik. Di prompt yang sama, di komputer yang sama, menggunakan akun yang sama, di browser yang sama. Dilakukan 2 kali itu beda dia. Iya. Nggak literally sama verbatim kan. Nah, bagaimana caranya biar bikin ini artikel aslinya, kemudian dia merubah sedikit saja. Itu challenge. Saya perlu waktu sekitar 3 minggu untuk trial and error bagaimana caranya biar kelihatan track change-nya. Itu menjadi trigger ya, Prof. Nah, akhirnya ketemu. Benar. Dan saya bilang I have moral responsibility untuk share ini ke orang. Oke. Nah, gitu. Terus bagaimana cara banyak lah. Banyak. Nah, saya kan juga sekarang ya suka pakai itu juga, nulis segala macam. Dan satu hal yang menarik yang sampai sekarang saya ingat itu, Prof pernah ngomong di salah satu workshop apa gitu, ChatGPT itu harus diberikan input. Iya.
input proses output juga ya, seperti itu ya Prof ya. Semakin banyak inputnya. Wah, itu termasuk strategi prompting ya. Strategi prompting. Satu tadi bahwa kita itu ingin dia tuh mengelola informasi ya. Kita kembali lagi bukan sumber informasi. Oke, kita harus sediakan informasi. Contohnya misalnya untuk menulis, berarti ide yang mau ditulis itu insight-nya dari kita. Kita berikan bahan ya. Ide dulu, karena kan ide. Kan tulisan itu kan sebenarnya pesan. And writing is one way of communication. Nah, kita ini kan ngomong kan, mesti ada sesuatu yang kita mau sampaikan kan. Menulis juga sama kan. Berarti ide yang kita mau sampaikan itu dari kita dulu. Oke. Terus yang supplementary yang mensupport ide ini kan juga kita kasih. Contohnya misalkan kalau menulis itu kita perlu literatur statement. Nah, itu kita input sehingga terus kemudian bagaimana kita mau deliver itu dalam bentuk bahasa tulis kan kita AI kalau kita sesuai dengan kita punya cara. Oh, nanti kamu mulai dari ini, kemudian dari sini. Jadi ya itu elemen-elemen yang mesti ada dalam kalau saya bilang itu academic prompting ya. Beda, karena akademik sama non akademik itu beda. Itu perbedaannya itu ada yang non fiksi, ada yang fiksi. Kalau kita nulis malah fiksi, up to you lah. Kan nggak ada orang yang akan merecokin kan. Tapi ketika kita ngomong tentang science, wah itu kan berat kan? Berat. Harus terverifikasi dengan baik. Iya, semua itu nggak sembarang gitu. Nggak sembarang, harus punya rujukan yang justifikasi yang saintifik. Iya, dasar lah, semua pernyataan itu mesti ada basis. Ada basisnya ya. Nah sekarang nulis artikel itu banyak orang nggak tahu itu apa aja langsung ditanyain Prof. Bantu saya nulis ini keluar, langsung aja dipercaya. Nah itu menjadi masalah juga sih sebenarnya Prof. Iya itu literasi tentang strategi prompting, strategi bagaimana cara kerja ChatGPT ini penting juga untuk diketahui teman-teman. Ya itulah yang membuat saya tuh mau kemana-mana akhirnya. Makanya dengan podcast ini teman-teman semua mungkin tadi sudah didengar obrolan saya sama Prof Pilat. Nah ChatGPT itu sebenarnya bukan sumber informasi, tapi kita bagaimana mengelola informasi. Nah Prof mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana, bagaimana tantangan masa depan AI ini seperti apa? Kira-kira apa tantangan? Kalau saya kan secara spesifik menggunakan AI untuk menulis, mengelola informasi lah seperti bilang tadi. Tantangan kedepannya adalah ketika kita semakin percaya kepada AI, oke? Sekarang kan saya bilang kita nganggap dia tuh salah. Jadi kita harus memverifikasi setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat gitu. Bagaimana kalau setiap kita memverifikasi semuanya betul? Sedikit demi sedikit kita akan taklid buta terhadap AI. Benar. Nah di titik itu mungkin itu sudah jadi tantangan besar. Itu termasuk tantangan buat saya sendiri itu. Karena kita udah kalau nulis ya. Jadi saya ingat sekali waktu saya mulai ngelatih AI, itu saya punya dokumen itu 270. Sekarang itu ada 339 ya. Yang nulis pakai AI hampir semua ya? Yang setelah itu enggak semua. Ya mungkin setengahnya. Nulis hasil dari AI. Nulis pakai AI. Dengan bantuan AI lah, bukan AI yang nulis. Iya, bukan AI nulis. Nulis dengan bantuan AI. Tapi declare semua ya, declare. Iya, saya buat declare, bisa dicek lah di publikasi saya. Nah, itu kan saya selalu memverifikasi kan. Nah, lama-lama kan kalau dia betul terus kan. Iya. Udah lah, enggak usah dicek gitu kan. Ini udah ya, nah itu yang cukup menakutkan. Nanti akhirnya banyak dan itu bisa berlaku bukan untuk saya saja. Itu bisa berlaku untuk orang lain. Nah, bayangkan kalau secara kolektif kita mempercayai buta AI, nanti kemana ke depannya? Itu sebuah tantangan. Iya, itu buat tantangan sih Prof. Itu satu itu menurut saya tantangan. Karena kalau kita sudah tahu strateginya segala macam, terus keluarnya kan? Iya. Nah lama-lama ya udah deh. Ya udah pasti betul gitu. Iya pasti betul lagi. Enggak verifikasi lagi. Nah itu jadi masalah gitu. Nah itu sudah mulai terjadi di saya. Maksudnya saya, loh kenapa saya jadi begini gitu. Sementara, bagusnya kan saya kasih ceramah kemana-mana. Iya benar. Saya bilang bahwa kita tidak boleh mempercayai AI. Gitu. Iya berawal dari situ kan. Semakin kita percaya sama AI, semakin baik hasil verifikasi. Iya. Dulu kita kan gini kan, cek gitu. Sekarang kalau udah terus-menerus betul terus gitu kan. Iya. Udah nggak cek aja. Benar juga sih. Ya itu mungkin akan terjadi di banyak orang dan kalau kita itu nggak aware terhadap itu dan itu terjadi secara kolektif kan lari kemana sains ini.
ke depan. Nah, itu mungkin tantangan dalam menulis. Kalau di bidang AI sendiri saya kurang tahu. Yang saya pasti adalah dia makin cerdas ya. Semakin cerdas. Semakin cerdas dan mengelola kecerdasan ini jadi lebih susah sebenarnya. Contohnya misalkan ya, menulis pakai O3 di ChatGPT itu kan katanya terbatas, very reasonable. Tapi kalau nulis pakai itu tuh liar, kemana-mana dia. Oh gitu. Iya. Di O3 itu. Di O3 tuh. Jadi mengelola kecerdasan jadi susah kalau dia semakin cerdas. Ya, itu kan kalau kita di O3 Prof. Nggak mau nurut ya. Bernalar. Iya, bernalar analisis. Ya. Coba aja nulis, bandingkan antara misalkan 4O dengan O3 kalau nulis dengan prompt yang sama. Yang 4,5 gimana tuh? Yang 4,5 menurut saya masih manageable lah. Manageable. Jadi maksudnya masih saya nyambung lah bagaimana dia reason, arguing segala macam. Ini kadang-kadang karena anggap aja permintaan kita itu kan simple ya. I give you all of this information, jadikan dia artikel. Oh, ini dia memahami lain. Karena dia emang disetting bahwa kamu tuh harus berpikir. Berarti tepat kalau dia memang untuk merespon. Iya, jadi memang ada evolusi. Itulah kalau saya bikin namanya custom GPT ya untuk nulis itu kan berubah juga. Disesuaikan dengan kecerdasan AI. Nah, banyak orang nanya, Pak Roel, kenapa kok lain ya? Oh, saya bilang AI makin cerdas. Jadi yang itu nggak perlu lagi. Jawabannya itu aja. Jadi AI ini otaknya berkembang juga ya? Iya kan, memang dikembangkan kan. Model-modelnya kan berubah namanya kan dari dari apa 3O. O1 pernah O1. Terus O1 untuk reasoning jadi O3 sekarang. O3 sekarang O3. 4O sekarang jadi 4,5. Dari 3O dulu 4O 4,5. Jadi 4 juga. Jadi dia berkembang terus dan ya kita juga mesti adaptable. Ini kayak punya anak lah. Ada yang bilang AI itu apa? AI itu digital organism. Jadi dia makin cerdas. Cerdas. Iya. Saya pernah coba ini Prof di ChatGPT. Saya nyuruh buat gambar. Terus dia pernah respon dengan bilang lagi overheat. Itu gimana tuh? Ya, memang betul. Jadi kan modus operandinya kan ada satu GPU yang dipakai 1 juta. Pakai GPU juga ya. Jadi dia ngantri kan. Ngantri overheat. Ya makanya kalau kita pakai model-model yang berat itu ditanya kamu perlunya kapan. Ada model, coba pakai misal deep research, ditanya kapan perlunya. Supaya dia bisa taruhnya di antrian kapan gitu. Oke. Ya itu jadi ini. Kadang-kadang bikin gambar dia nggak mau kan. Saya juga pernah itu sering. Dia ngasih kita coding ya. Bikin ini di Python gitu. Benar. Terus saya bilang, saya di sini. Oh, maaf ya, saya lagi sibuk. Iya, saya pernah minta saya ngetes buat flowchart untuk buat kerangka teori. Nah, dia kasihnya coding. Iya. Yang di copy paste ke Python kalau nggak salah gitu ya. Ya, tapi untuk saat ini skematik yang intuitif dipakai AI itu hampir semua kurang bagus ya. Bikin ilustrasi gitu. Iya, itu memang dan jurnal itu melarang bikin skema dari AI. Itu melarang banyak jurnal. Tapi kalau misalkan untuk visualisasi data, jadi data yang ditabelkan itu akurat ya. Jadi nggak perlu lagi pakai Excel sekarang. Kalau misalnya dulu atau pakai Origin gitu, perintah pakai AI saja. Oh iya, saya pernah ngetes loh, Prof. Ternyata ChatGPT itu bisa kayak statistik ya, bisa ngitung juga dia. Oh, bisa. Asal tahu perintahnya. Saya pernah bandingin hasil SPSS statistik terus dengan AI, nilainya sama. Memang sama kan, dia tahu caranya. Ngeri juga ya. Cuma pertanyaannya kalau orang yang nggak tahu statistik, perintahkan dia. Dia kan nggak bisa memverifikasi. Itu yang jadi problematik kan. Nah, kalau seperti itu, ini software yang banyak membantu penulis, khususnya NVivo. Oh, itu nunggu waktu aja. Selesai. Nah, itu dia. Jadi mau waktu ya. Karena sudah bisa digantiin loh sama itu. Wah, kan manusia juga mau digantiin. Iya, jadi ya itulah. Kayak NVivo kan hasilnya buat buat framework ya, hasilnya framework yang modeling coding segala macam, pengkodean, kategorisasi, hasil kualitatif bisa dibuatin ChatGPT juga. Iya, jadi gitu nunggu ada orang yang ngerti NVivo mekanismenya itu, terus dia kembangkan metodologi yang pakai AI. Cabut ya.
Cabut. Out langsung. Langsung. Ya seperti yang saya bilang, saya kan sedang mengembangkan metode untuk systematic literature review menggunakan AI. Ini begitu metode ini terkenal sama banyak orang, tahu caranya, nggak pakai lagi sudah tools. Buat apa? Nah, menarik ini SLR, Prof. Kan banyak menggunakan Prisma nih, Prof. Metodenya. Iya, Prisma. Nah, itu gimana itu? Itu bisa pakai AI langsung jadi semua tuh. Well, enggak. Jadi ada banyak hal yang membatasi AI. Contohnya misalkan kenapa dia nggak bisa Prisma? Karena AI ini nggak punya akses ke Scopus misalnya. Oke. Kan dia nggak bisa langsung masuk Scopus, dia baca berapa jumlahnya. Gitu. Kemudian ada misalkan karena keterbatasan token, dia nggak mampu misalkan melakukan filter 100 artikel sekaligus. Kehabisan token dia, Bro. Jadi ya kehabisan token nggak kuat. Jadi dia mesti kombinasi antara sama kayak kita beli langganan internet di rumah, diberikan habis. Space 100 giga nih sebulan. Udah habis. Udah limit. Udah limit ya nggak bisa. Ya kan limitnya itu bukan kapasitas. Setiap kita nge-prom itu pun ada limitnya. Jadi kalau kita perintahkan habis, hanya terbatas. Perintahkan hanya terbatas. Jadi pendek-pendek. Kita harus membangun kayak semacam chain of thought, jadi rantai pikiran untuk bisa melakukan itu gitu. Nah kadang-kadang kalau tokennya kecil gitu, rantainya terlalu panjang, lebih efisien saya kerjakan sendiri. Nah nanti jadi memang kita harus kolaborasi, dan kolaborasi ini memang sudah ada sama developer AI ini. Nah di AI itu ada namanya Canvas ya, nulis pakai Canvas ya. Canvas, kita pakai Canvas. Nah, kita bisa collaborate kan itu. Kita bisa edit jawabannya, kita bisa prompt dia. Paragraf ini pendekkan gitu. Atau paragraf ini fokuskan ke bagian ini gitu. Iya. Nah, itu kan memang akan kolaborasi akhirnya. Dia itu nggak akan berjalan sendiri, mesti ada yang mengendalikan. Ada perbedaan nggak, Prof, hasil tanpa Canva dengan ada Canvas? Jauh lebih efisien pakai Canvas. Kenapa? Karena kalau kita pakai chat itu dia tuh chattingnya tuh linear. Saya meminta dia menjawab, saya meminta dia menjawab. Kalau ada yang salah kan, saya minta dia koreksi kan. Nah bisa jadi koreksinya salah kan, terus saya minta koreksi lagi. Muncul lagi tuh yang baru. Muncul lagi, salah lagi, saya minta koreksi lagi. So bayangkan kalau ada anak buah kita misalkan, kita perintahkan dia, terus setiap dia bekerja dia jawab salah terus. Iya. Jadi dia bilang nggak tahu mau apa sebenarnya. Nah itu terjadi. Coba saja revisi, perbaiki satu prompt. Nanti ayah bilang saya nggak paham mau apa. Nah, Canvas memungkinkan kita bilang, oh kamu yang salah tuh sebagian yang ini. Jadi kita bisa custom, kita bisa niru, perbaiki bagian yang kita mau perbaiki itu saja. Nah, itu kelebihannya. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi saran saya, belajar AI webinar itu bagus untuk dapat idea. Tapi untuk dapat hands on, live itu penting. Jadi biar tahu kapan mau pakai Canvas. Ngedit pakai Canvas itu apa gitu. Di Canvas itu misalnya ya, kita sudah punya artikel nih. Artikel itu bisa kita otomatik. Itu bikin dia levelnya tuh kindergarten, anak TK. Jadi dia sederhanakan bahasanya sampai untuk bahasa anak TK. Atau misalkan tulisannya anak SD, mau jadikan paper itu gampang. Tinggal tingkatkan aja level readingnya tuh. Level readingnya jadi graduate. Nah itu yang mesti tahu kan. Itu orang mesti tahu. Dan itu tadi. Jadi AI datang tanpa manual. Karena kalau dibikin manual sekarang sudah obsolete, besok ada AI yang baru. itu masalahnya. Sehingga perlu makanya datang aja. Itu saya selalu bilang, walaupun saya itu sering ngasih webinar, saya selalu bilang ke orang, kalau kamu belajar yang sekaligus banyak, itu datang ke yang offline. Karena di sana kalau kamu punya masalah langsung ketahuan. Dan biasanya itu kalau ada 100 orang itu ada 100 masalah. 100 masalah. Ini nggak bisa itu, ini kok lain. Ini akhirnya kan itu kita belajar memperbaiki 100 masalah dalam satu hari. Nah, itu kalau kita alami sendiri kan kita harus 100 kali bermasalah. Itu kalau kita nggak agil ya, nggak ngotot gitu kan, aku nyerah sendiri. Apaan lah ini, udah males gitu. 100 kali loh. 100 kali. Banyak tuh, Prof. Ya itu yang saya bilang, makanya walaupun agak jauh ya, saya dari Brunei terbang, kadang-kadang nggak direct juga kan, dari Brunei misalkan kemudian ke Manado gitu, Jakarta dulu. Ke Palu belum pernah ke Palu? Belum. Jadi dari Brunei ke Jakarta Manado semalam itu, paginya langsung ngasih webinar. Alhamdulillah so far ya. Ya ini yang menjadi sebenarnya
motivasi saya, yang memberikan saya energi itu ini enggak berlebihan. Ini hampir setiap hari itu saya dapat respon, ada saja yang keterima artikelnya. Setiap hari, hampir setiap hari saya bisa kasih recordnya. Satu hari, Prof, kalau bisa nulis artikel berapa jumlahnya? Kalau kerjaannya nulis saja, menggunakan custom itu, tergantung apakah kita nulis saja dari materi yang semuanya sudah ada atau kita mesti nyari materi lain. Itu beda sekali. Kalau udah semuanya ada informasinya, tinggal prompt saja. 10 menit satu artikel. 10 menit satu artikel. Iya. Gila. Kan sudah ada semua. Iya. Tinggal dia proses saja kan. 1 jam 6 artikel jadi ya. Iya, itu kalau semuanya ada. Iya. Okay. Kalau nggak ada bahannya. Kalau yang ada bahannya itu biasanya nyari bahan ini dulu, kita cari ini, nyari sana itu mungkin. Kan harus persiapan dulu ya. Ada. Iya karena literatur. Iya kan nulis itu saya tanya. Kalau orang nanya, saya mau nulis artikel, saya tanya, kamu punya apa? Nanti kan beda. Mulai data saja. Saya sudah bikin penelitian, idenya ada di otak saya punya datanya. Berarti dia harus formulasikan dulu kan. Apa kontribusi saintifiknya, bagaimana saintifik argumennya apa? Karena nanti dia akan memberikan argumen bahwa ini nih ada kebaruan nih di sini. Apa kebaruannya di sana? Kemudian sekarang kebaruan itu struktur datanya seperti apa untuk membuktikan itu. Nah, dari depan kan dimulainya. Kemudian bikin strukturnya, cari ide setiap ini masukin, kemudian cari referensinya, jadi panjang dia. Beda halnya dengan ini draftnya sudah jadi. Ini tinggal editing. Udah masukin aja. Kalau bahasa gimana? Bagus ya, Prof. Untuk hasil dari kan selama ini kan orang nulis itu di publisher yang terkenal itu kan menggunakan jasa layanan Prof. Iya. Nah, jadi bagus pertanyaan ini. Kenapa? Karena satu hal yang membuat saya itu hesitate ya, ragu untuk share itu. Karena orang kan kok Paroel mau gitu. Yang paling sakit saya bilang itu ketika saya harus mengajarkan betapa mudahnya menulis itu saya sendiri. Karena makan saya itu dari menulis. Sebelum itu kan. Ya kan itu kan. Saya dapat kerja kan karena orang lihat recordnya bahwa kamu sudah publish banyak, pandai menulis segala macam. Sekarang skill set yang saya kembangkan selama belasan tahun itu, saya bilang ini tuh redundant, sudah nggak punya value lagi. Karena AI menulis lebih bagus, lebih cepat. Jadi saya selalu bilang ke orang kan jadi orang nggak belajar menulis katanya. Kalau pakai AI, saya bilang menulis itu bukan lagi skill yang bisa memberi makan. Karena AI bisa melakukannya dengan buat apa kamu bisa menghabiskan sekian banyak energi, tenaga untuk belajar menulis, sementara AI bisa melakukannya lebih bagus. Iya. Kan itu. Nah, itu mungkin menjawab pertanyaan tadi bahwa ya dia bagus sekali. Pertanyaannya, apalagi kalau kita pandai cara pakainya, karena dia bisa menulis dengan gaya berbeda-beda kan. Ada gaya British biasanya? Ya kalau itu mudah sekali. Misalkan menulis untuk jurnal yang bagus sekali, bagaimana gaya nulisnya? Atau gaya nulis itu banyak. Nah, ini yang orang nggak aware. Prompt engineering. Bahwa AI itu bisa diajarkan. Karena kalau kita misalkan ngasih prompt general ya, tulis dengan gaya penulisan ilmiah, itu kan jumlahnya kan jutaan. Gaya menulis itu karena setiap orang punya gaya sendiri kan. Benar. Nah, yang seperti apa? Makanya salah satu kaidah prompting itu adalah be specific. Semakin spesifik semakin baik. Semakin spesifik makin bagus karena gini, dia kan work by possibility. Ada namanya point of attention. Kalau kita nggak ngasih dia cuma random saja ngambil. Tapi kalau kita ngasih fokus nih, misalkan tulislah surat cinta ini dengan gaya Shakespeare. Kan beda dengan tulislah sebuah surat cinta untuk pacar saya kan. Iya, beda pasti. Iya, beda sekali. Padahal cuma nambahnya tuh dengan gaya Shakespeare. Jelas sekali. Atau dengan gaya Hamka gitu. Jadi kita bisa copy Hamka. Oke lah. Oke, itu ini ya berbahaya. Saya bilang kita berbahagia lah di dunia ini ya. Di hidup di zaman sekarang, kata orang Cina gitu kan. Kita melihat banyak hal. Mulai zaman dulu telepon wartel. Iya. Handphone ke wartel dulu nih. Wartel. Hitungan per menit tuh. Atau telepon itu yang pakai koin. Pakai koin ya, benar. Sampai sekarang kita udah pakai AI. Mungkin Prof waktu S1 belum ada AI ya? Belum. Nah, ini sekarang orang kuliah enak banget ya? Iya, tapi ada nggak enaknya. Apa tuh? Karena banyak skill yang dia dapat dari kampus itu AI bisa kerjakan. Skill dari kampus banyak AI bisa kerjakan. Sehingga nanti entry level graduate itu nggak bakalan orang hire. Alasannya apa?
perusahaan itu mulai mengadaptasi AI sehingga karyawannya makin produktif. Ya. Nah sekarang anggap ya, ada satu orang sekarang dengan dibekali oleh kemampuan AI, dia bisa mengerjakan pekerjaan 10 orang. Saya yakin bisa. Dari menulis saja dari satu kali bisa 2 jam gitu. Yang tadinya orang menulis, saya dulu bilang berapa waktu menulis, saya bilang itu 40 jam. Professional writer untuk menulis artikel itu 40 jam. Sekarang kan saya bilang 2 jam. Berarti itu kan rasionya itu sampai 20 kali lipat ya. Berarti satu orang bisa mengerjakan 20 pekerjaan orang lain. Artinya untuk perusahaan yang 10 tahun ke depan untuk rekrutmen udah mati karena dia bisa ngerjakan sendiri. Nah ini yang dihadapi oleh anak-anak yang belajar pakai AI. Jadi di satu sisi belajarnya mungkin mudah, tapi di sisi lain job market kering. Saya pikir agak susah. Tapi saya orang yang mengkampanyekan bahwa sejak mahasiswa pakailah AI. Biasakan diri pakai AI. Be literate with AI. Jadi karena memang mau nggak mau ke depan, tanpa kita sadari lah, AI akan ada di mana-mana. Dia ada di mobil kita, di HP kita, di mana. Itu nggak bisa dihindari, ya Prof ya. Berarti sekarang itu mahasiswa tidak bisa menghindari lagi AI. Iya, tapi ya jangan juga mengadopsinya tuh yang begitu-gitu saja gitu. Ya didalami tadi. Itu yang jadi masalah, Prof. Ada lagi tuh masalahnya yang baru kalau mahasiswanya udah literasi AI-nya oke nih. Dosennya lagi tuh gimana tuh? Ya makanya kan kalau saya kan ngasih ke dosen bukan ke mahasiswa. Ngasih ke dia jangan. Ngasih ke dosen. Dosen kan masih banyak dosen harus lebih menguasai juga. Ya gimana lagi? Makanya mau tidak mau harus ikut juga ya. Makanya ada namanya ganti generasi kan. Jangan generasi. Bukan, maksudnya ada orang yang sampai mati pun nggak bisa terima gitu. Ya, berarti Prof ini setuju gak sama pernyataan saya? AI tidak menggantikan manusia. Ya ini kan standar ya. Jadi dia bisa mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia profesional, kan? Sehingga profesi itu bisa orang lebih produktif lah intinya. Orang itu lebih produktif sehingga orang lain ini nggak perlu lagi kerja gitu loh. Itu masalah besar. Iya. Nah, karena kalau company ya punya perusahaan punya 10 orang karyawan, dengan adanya AI 2 orangnya bisa kerja. Ini warning itu sudah banyak ini. CEO dari justru yang tergantikan tuh yang pakai otak loh. Kan nggak bisa ya bikin kopi. Oh ya nggak bisa. Jadi yang digantikan tuh justru mid level. Sekarang entry level itu resisten untuk masuknya tinggi, sedikit demi sedikitnya akan di lay off. Sehingga sekarang itu justru trendingnya adalah one man company. Oke. Jadi satu orang itu punya perusahaan. Dia adalah seorang sekretaris. Semua. Karena dia bisa melakukan itu semua. Dan mulai banyak itu developer itu jual robot kan, robot AI, chatbot untuk ini. Sekarang customer service misalkan dijual ganti robot. Berarti berapa juta customer service yang namanya robot kok. Ya itu kalau robot mekanik. ya inilah. Jadi ya tuh ada sisi mudahnya, sisi susahnya juga ada gitu. Tapi memang mengkhawatirkan. Oke, kita kayaknya sudah hampir sejam Prof ini ngobrolnya. Saya kira teman-teman semua hasil obrolan kami ini sangat punya nilai yang cukup bermanfaat bagi teman-teman semua ya, untuk membuka apa sih AI itu sebenarnya. Jadi penggunaan AI jangan dipandang dari sisi yang tidak menguntungkan, tapi ada sisi hal lain yang tentu akan membantu manusia bekerja lebih produktif. Bayangkan tadi Prof bilang awalnya nulis artikel idealnya itu 40 jam. Itu profesional ya? Profesional satu artikel. Sekarang bisa ngerjain 10 menit dalam satu artikel 10 menit. Artinya 1 jam bisa 6 paper. Nah, Prof, saya ingin Prof Bilat menyampaikan closing statement dalam podcast ini. Harapannya untuk ID saya seperti apa? Oke, ini saya sering sampaikan juga di banyak kegiatan saya. Orang sering bertanya ini status legal pakai AI ini apa? Iya. Oke, saya pasti nanya itu. Jadi saya belum pernah menemukan negara atau universitas yang secara eksplisit melarang. Oke, melarang pakai AI belum pernah. Nah kalau kita runut ke hukum misalkan, ya paling dekatlah hukum Islam lah.
Ini kan perkara yang mubah ya. Perkara mubah itu artinya yang boleh. Ini perkara muamalah semuanya boleh. Semuanya boleh sampai ada yang melarang kan. Nah, hukum yang melarang nggak ada, jadi statusnya memang boleh. Beda dengan ibadah. Ibadah itu justru haram. Kecuali yang diajarkan. Oke. Nah, itu biasanya saya mulai kasih webinar dengan itu hukum AI. Tapi saya bilang ini adalah hukum sekarang. 2 jam kemudian setelah saya selesai memberikan materi gitu. Nah, setelah saya tunjukkan bagaimana AI ini memudahkan kita untuk melakukan banyak hal kan. Nggak hanya nulis, banyak tuh. Bikin ngajar, siapkan materi segala macam. Hukum menggunakan AI itu jadi wajib. Karena kalau enggak kita pakai itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat ya. Ya, kufur nikmat. Ya, coba dari segi misalnya profesional kan. Kalau pakai AI, kita bisa kerjakan itu 5 menit. Kemudian kita kerjakan 1 hari. Itu kalau dari segi company kan, berarti kita sudah korupsi 8 jam kurang 5 menit. Korupsi waktu ya. Korupsi waktu. Padahal kamu bisa kerjakan 5 menit. Kenapa kamu harus kerjakan 1 hari? Sebagai employer kita mikirnya gitu kan. Benar. Saya dibayar kamu 8 jam. Sesuatu yang kamu bisa kerjakan 5 menit, kamu kerjakan 8 jam. Itu korupsi juga gitu. Itu mungkin closing statementnya. Dan saya berani bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan ini. Banyak orang yang kirimin saya nih pesan-pesan ini. Oh, ini kata si ini AI begini, ini begitu. Saya jawabnya simpel aja. Coba nanti orang-orang ini datang, kita diskusi bareng ke workshop, lihat bagaimana cara saya yang saya pakai untuk menggunakan AI ini. Baru-baru menilai bahwa apakah itu betul atau memang itu tadi yang di awal apakah satu integritas. Nanti kita lihat ya. Nah, saya kira itu ya. Jadi silakan teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah. Apa komentarnya tentang AI ChatGPT ya. Jadi itu kira-kira obrolan kami hari ini. Terima kasih banyak Prof sudah sama-sama ya. Saya dengan senang hati. Mudah-mudahan panjang umur dan kita bisa bertemu ketemu lagi. Terima kasih. Mungkin ada challenge podcast. Oh iya, boleh. Silakan nanti ada yang bertanya, nanti kita akan jawab di episode selanjutnya. Mungkin ya. Kalau Prof bilang sibuk banget orangnya. Enggak. Waktu itu bisa dibikin. Oh iya. Kalau ditanya free, ya enggak lah jawabannya, tapi bisa enggak? Kalau perlu saya buatkan waktu. Masya Allah. Terima kasih banyak Prof. Oke, thank you. Oke, sama-sama.